Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama bil aqidah wa ja'alal qur'ana hudaw wa rahmah wa ja'ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah persembahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu indah, nikmat yang tiada tara bandingnya. Sampai detik ini kita belum terputus dari rahmatnya yang agung. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin dunia dan akhirat yang membimbing kita para manusia ke jalan yang benar. Tentu saja kita sangat menaruh harapan besar kelak di yaumil qiyamah, di hari pembalasan, di yaumul mahsyar. Kita ingin mendapatkan satu naungan, satu pertolongan yang dinamakan dengan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya sayangi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini dalam edisi pelajaran ilmu tajwid. Pelajaran ilmu tajwid yang kali ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu tentang macam-macam idgham. Macam-macam idgham. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, terus dan tetap bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu tajwid. Orang yang berada dalam naungan Al-Quran akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Al-haya'u fi biladil Qur'an ni'matun. Orang yang berada dalam naungan Al-Quran itu akan merasakan kebahagiaan. Dan Al-Quran yang kita pelajari insyaAllah kelak nanti akan memberikan sebuah syafaat pada hari kiamat. Dan terus agar kita membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana di dalam Al-Quran difirmankan, warattilil Qur'ana tartila, surat Al-Muzammil. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Pengertian tartil ini adalah terjemahannya, bacalah Al-Quran dengan baik, bacalah Al-Quran dengan fasih, dengan tahsin, dan bacalah Al-Quran dengan tentunya dengan ilmu tajwid. Saudara hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, dan anak-anak yang saya sayangi. Pada episode terdahulu tentang idgham, sebenarnya sekilas pintas, selayang pandang sudah kita pelajari, sudah kita bahas, meskipun memang belum mendalam. Pada pelajaran terdahulu, yaitu pada bab tentang nun mati atau nun sakinah dan tanwin, itu diantaranya kita sudah membahas tentang idgham. Nah, kali ini saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anakku, para pencinta Al-Quran, generasi Al-Quran yang saya sayangi, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang macam
macam idgham atau jenis-jenis idgham. Saya ingin mengingatkan kembali para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pengertian idgham adalah memasukkan satu huruf ke huruf lainnya, ke huruf berikutnya, atau menyatukan satu huruf dengan huruf berikutnya. Itu adalah makna idgham secara etimologi, secara harfiah ya. Kemudian huruf idgham seperti yang pernah kita pelajari pada pertemuan terdahulu pada episode yang lalu, bahwa huruf idgham itu ada 6, yaitu huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. 6 huruf idgham ini apabila kita padukan dalam satu kata, yaitu dengan sebutan kata yarmaluna ya. Baik para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Macam-macam idgham ya. Dan huruf idgham itu disingkat menjadi kata yarmaluna ya. Yarmaluna ini maksudnya adalah huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian macam-macam idgham. Idgham kalau dilihat dari sisi cara membaca ya, dari cara membaca, maka akan melahirkan idgham itu ada 2 macam. Yang pertama yang disebut dengan idgham bi gunnah, dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, idgham yang dibaca dengan gunnah itu artinya dengung, sengau, nasal, khaisum ya. Idgham bi gunnah, idgham yang dibaca dengan dengung. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah, idgham yang dibaca dengan tanpa dengung, tidak dengung ya. Yang pertama idgham bi gunnah dengan dengung ya. Idgham bi gunnah ini huruf-hurufnya dari yang 6 tadi kita bagi 2. Yarmaluna itu adalah huruf-huruf idgham. Huruf idgham terbagi 2, ada idgham terbagi 2 dari cara membacanya, ada dengan cara dengung, ada cara tidak dengung, ada dengan cara gunnah, dengan cara bila gunnah gitu ya. Bi gunnah dengan gunnah, dengan dengung. Bila gunnah tidak atau tanpa dengung. Yang bi gunnah itu adalah hurufnya ya, kemudian nun, kemudian mim dan waw ya. Ya, nun, mim dan waw, makanya disebutnya yanmu. Nah begitu ya, untuk memudahkannya adalah yanmu. Lalu yang kedua idgham bila gunnah. Idgham tanpa dengan gunnah, tidak dengan dengung. Hurufnya adalah selebihnya dari yang 4 tadi, tinggal huruf lam dan huruf ro ya. Nah, boleh kita baca dengan kata lari misalkan, untuk memudahkan saja ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pencinta Al-Quran, kalau muda dan anak-anak yang saya sayangi, bi gunnah dengan gunnah. Misalkan ini kalau kita berbicara tentang idgham berarti nanti di sini pada bagian nun mati atau mim mati ya, dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan salah satunya melahirkan huruf
hukum bacaan idgham, yaitu dengan menyatukan, memasukkan satu huruf dengan huruf yang lain, huruf berikutnya ya. Misalnya huruf nun mati bertemu iya, karena idgham biguna itu iya, nun, mim, waw. Nun mati misalnya, nun mati atau nun sakinah, nun yang bertanda sukun ya, bertemu dengan huruf ya misalnya pada kata faman ya'mal misqala dzarratin. Nah, faman ya'mal, huruf nun bertemu dengan nun yang sukun, faman ya'mal. Faman ya'mal. Paman, tulisannya begitu. Paman, kemudian berikutnya ya'mal. Nun mati, nun sukun lalu berjumpa setelahnya itu huruf ya, maka akan terjadi hukum idgham. Dimasukkan huruf nun ke huruf ya. Nah, disatukan nun dilebur menjadi satu dengan huruf ya. Makanya menyebutnya famay ya'mal. Di situ kita menahan untuk sekitar 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Famay ya'mal. Ya, nun mati bertemu itu ada satu bunyi yang karena tergolong termasuk guna atau dengung, ini bisa kita buktikan bahwasanya suara yang guna, yang dengung itu apabila kita memegang hidung kita, menekan hidung kita, maka akan terjadi bunyi yang sengau ya, bunyi yang nasal, bunyi yang dari khaisum atau hidung. Famay ya'mal. Kemudian contoh lain misalnya itu kalau itu nun mati bertemu dengan iya. Kita contohkan lagi misalnya tanwin bertemu dengan iya ya. Ada kata yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, asalnya yauma idzin, setelah itu bertemu yasduru. Yauma idzin yasduru. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ya, ini terjadi idgham. Idghamnya adalah idgham bi gunnah dengan dengung. Yauma idzi. Itu dengung, ada suara dari hidung. Coba saja kita praktekkan. Yauma idzi yasdurun nasu. Ya. Tanwin bertemu dengan iya, ini juga hukumnya idgham. Idghamnya adalah idgham bi gunnah ya. Baik para pemirsa, hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Tadi saya ulangi lagi bahwa macam-macam idgham kalau dilihat dari cara membacanya, membaca kata, membaca huruf, membaca kalimat, maka idgham itu ada 2 macam. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham dilakukan dengan cara dengung, ada yang tidak dengan dengung, masih dengan idgham bi gunnah. Lalu contoh lagi misalnya nun mati bertemu setelah tadi iya sudah nun misalnya. Min nutfatin, mim nun min. Lalu setelah min ada kata nutfah, nutfatin ya. Nun, ta, kemudian fa dan ta. Min nun sukun, nun mati, nun sakinah bertemu dengan kata nun hidup ya. Nutfatin min, itu juga ada suara yang kita panjangkan, kita madkan sebanyak 2 ketukan atau dengan sebutan 2 harokat ya, atau 1 alif ya, 2 ketukan atau 2 harokat ya, atau 1 alif. Min nutfah, min nutfah, itu ada dengung di situ. Min nutfah, dengung di situ ya. Kemudian lalu contoh lagi misalkan tanwin bertemu huruf mim. Tadi nun sudah ya. Contoh nunnya misalkan min nutfah. Kemudian contoh dengan mimnya misalnya fi jidha hablum mim masad. Mim masad. Nun sukun, nun mati pada kata min ketemu dengan kata masadin. Min masadin, maka nunnya dilebur dengan huruf mim ya, itu namanya idgham. Idghamnya adalah idgham bi gunnah. Mim
masad, mim masad, itu dengung hidung ya, itu ya. Kemudian waw, huruf berikutnya adalah waw. Tadi ya sudah, nun sudah, mim sudah, waw. Untuk pembuktian contohnya, nun mati bertemu dengan huruf waw. Misalnya pada kata min waro'ihim, mim atau asalnya min, mim kasrah, nun sakinah atau nun sukun, min. Lalu setelah min ada kata waro'ihim ya. Maka ketika dibaca maka akan terjadi idgham di situ. Min waraihim. Miu, itu ada miu, ada sengau di situ, ada dengung di situ, ada khaisum di situ, ada nasal di situ ya. Makanya idgham bi gunnah. Min waraihim ya. Itu nun mati bertemu dengan huruf waw ya. Atau contoh lain terakhir misalnya tanwin bertemu waw ya. Tanwin bertemu huruf waw. Tadi bicaranya adalah idgham ini ada tentang nun mati dan tanwin ya. Misalnya pada kata hudan kemudian bertemu dengan kata warahmatan. Hudan, ha dal, hudan, lalu setelah hudan warahmatan. Nah, tanwin bertemu dengan huruf waw ya, maka akan terjadi idgham. Bahkan nanti untuk menguatkannya ada tanda siddah atau tasdid pada huruf waw. Hudaw warahmah. Hudaw. Tahan sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Hudaw warahmah ya. Pada saat bunyi daw itu ada di situ ada sengau, ada gunnah, ada hidung, ada nasal ya. Baik para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, itu adalah idgham bi gunnah. Idgham yang dengan dengung berikut contohnya ya. Nun mati dengan bertemu dengan tadi dengan huruf ya, dengan huruf nun, huruf mim dan huruf waw. Yang kedua yang berikutnya adalah tentang ini macam-macam idgham ditinjau dilihat dari cara membacanya. Nanti kita akan lanjutkan dengan macam-macam idgham berikutnya ya. Yang kedua bila gunnah, tanpa dengung. Yaitu hurufnya adalah huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ro ya. Baik. Kita contohkan misalnya pada kata nun mati bertemu dengan huruf lam. Ingat, ini tidak dengung ya. Pembuktian nanti kita lakukan. Bila gunnah, misalnya pada kata yubayyin lana. Yubayyin, lalu kata berikutnya adalah lana. Ketika disambung ini akan terjadi idgham. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf dengan huruf berikutnya. Tetapi bila gunnah tanpa dengung. Yubayyin lana. Ketika kita pencet hidung kita tekan hidung kita, maka tidak akan berpengaruh apa-apa. Yubayyin lana berarti tidak dengung. Bila gunnah. Yubayyin lana. Nun dan lam disatukan, dipadukan, namanya diidghamkan itu. Ya. Baik. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Tanwin bertemu lam, masih tetap lam pada kata hudal lil muttaqin di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan bertemu dengan lil muttaqin. Hudan tanwin, ha doma dan tanwin fathah hudan. Lalu berikutnya lil muttaqin, lam kasrah, lam ya, sukun ya. Lil. Ketika disambungkan menjadi hudal, dal dan lam disatukan itu. Di siddah juga ya. Dan inilah namanya diidgham, tetapi idghamnya adalah idgham bila gunnah. Hudal lil muttaqin. Hudal. Kita pencet hidung kita juga tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena memang bukan huruf yang idghamnya bigunnah, tetapi bila gunnah.
Baik, contoh yang ro, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ini juga termasuk idgham yang bila gunnah, tidak dengung. Pada kata min rabbihim, mim kasrah, nun sukun, min. Lalu berikutnya ro, ba, ha, mim. Ba-nya ada tasdidnya, mir rabbihim. Nah, ketika nanti disatukan min rabbihim, maka akan berbunyi mir rabbihim. Huruf nun dengan huruf ro itu dilebur, dimasukkan dan disatukan. Itu namanya idgham. Tetapi idghamnya adalah idgham yang tidak menimbulkan dengung. Ada yang disebut dengan idgham bila guna. Mir rabbihim. Contoh lagi misalnya Ghafurur Rahim, Ghafurun tanwin bertemu dengan ra, ya, itu adalah lam alif qamariyah, ya, qaf samsiyah. Ghafurur Rahim, ya, Ghafurur Rahim. Jadi situ Ghafurur ra dengan ra, ya, seperti itu, ya. Jadi dengan idgham bila guna, ya. Kemudian contoh lagi khairul laka minal ula, wailul likulli khairun laka, kemudian khairul laka minal ula, kemudian wailul likulli humazatil lumazah, wailun likulli, jadi wailul, khairun laka jadi khairul laka, ya. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, ada juga yang harus diperhatikan pada kata dunya, budyanun, sinwanun, kinwanun. Itu sekalipun nun bertemu dengan nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw, ya, itu pengecualian itu tetap izhar, tidak dibaca dengung. Baik saudara hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi adalah pembagian idgham berdasarkan cara membacanya, yaitu ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi jenisnya, ya, macamnya, idgham itu ada 3 macam, ya. Idgham ada 3 macam dari jenisnya, yaitu idgham mutamasilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, mutamasilan, kemudian yang ketiga adalah idgham mutaqarribain, ya. Baik, kita terus lagi yarmaluna, ya, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Nah, yang pertama adalah idgham mutamasilain, ya. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham yang semisal, idgham yang sama. Sama apanya? Idgham huruf-huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Itu apabila huruf-huruf ini bertemu, maka disebutlah namanya idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Misalnya huruf ba bertemu dengan ba. Idrib bi'asakal hajar. Idrib, ba bertemu dengan ba, ya, ini bi'asaka, huruf ba bertemu dengan huruf ba, ya. Ini kita pada pembagian tidak terpaku pada yarmaluna, ya, karena ini sudah masuk kepada jenis-jenis idgham, ya. Idgham mutamasilain, berhuruf bertemu satu dengan makhraj yang sama, sifat yang sama. Huruf ba bertemu dengan huruf ba. Idrib itu harus tertahan dan panjangnya sepanjang 2 harokat, 2 ketukan. Idrib
bi'asakal hajar. Itu dua-dua huruf yang disatukan, ba dengan ba. Idrib bi'asaka, ya. Ba dengan ba. Itu karena satu misal mutamasi lain, ya. Contoh lagi misalnya huruf dal bertemu dengan dal. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Huruf dal bertemu dengan huruf dal. Sama makhrajnya, sama tempat keluarnya, sama sifatnya. Waqad dakhalu. Di situ ada dua huruf yang dilebur menjadi satu. Contoh lagi, yang satu yang idgham mutamasilain, misalnya huruf ta bertemu dengan huruf ta. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat, ta bertemu dengan ta, ya. Fama rabihat tijaratuhum, ya. Rabihat, ta bertemu dengan ta, tahan. Itu ada dua huruf yang dilebur, diidghamkan namanya. Makanya dibacanya juga ada suara yang agak dipanjangkan, satu alif atau dua harokat. Fama rabihat tijaratuhum, ya. Kemudian wa minhum man amana, nun mati atau mim bertemu dengan mim maksud saya. Wa minhum man amana, itu mim dengan mim. Nah, untuk idgham yang huruf mim bertemu dengan mim, makanya disebut selain mutamasilan disebut juga idgham mimi. Idgham mim dengan mim, gitu ya. Idgham mim dengan mim, ya. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentang ini nanti tentang mim nanti akan kita bahas lagi nanti pada hukum mim, maka nanti akan melahirkan huruf hukum idhar syafawi, ikhfa syafawi, ya. Nanti kita akan jumpai lagi nanti pada pembahasan khusus tentang hukum pada mim sukun, ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jadi macam-macam idgham yang pertama, ya, yaitu kalau yang pertama tadi terdahulu adalah berdasarkan cara membacanya, kemudian berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah idgham mutamasilain, idgham yang satu sama makhrajnya dan sifatnya. Lalu yang kedua, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anakku yang saya sayangi, para pencinta Al-Quran, yang kedua adalah idgham mutajanisain. Mutajanisain, idgham yang satu jenis yang sama makhrajnya tetapi lain sifatnya, ya. Idgham mutajanisain. Mutajanisain. Mutajanisain, ya. Ini makhrajnya sama tapi sifat hurufnya berbeda, ya. Ini akan kita lihat nanti pada contoh misalnya huruf ta bertemu dengan huruf to misalnya. Ya. Huruf ta nanti akan dilebur dengan huruf to idghamnya, ya. Misalnya pada kata qalat taifatun. Qalat ta bertemu dengan to. Qalat taifatun. Qalat tak sukun bertemu dengan to. Taifatun, ya. Taifatun. Nah, ini yang dilebur ta dengan to, maka yang terbunyi adalah bunyi to. Qalat po, qalat po, pertama ta kemudian langsung masuk ke huruf to. Qalat taifatun, qalat taifah. Gitu, ya. Ta dengan to. Lalu huruf dal bertemu dengan zo misalnya. Ini termasuk ke mutajanisan, ya.
dengan dha. Misalnya pada kata idz zalamu, idz zalamu, idz dha, idz dal zalamu, idz langsung ke dha, idz zalamu, idz zalamu, dha, iz dan ja disatukan, diidghamkan, idz zalamu, gitu ya. Lalu contoh lagi misalnya huruf ta dengan ta. Huruf ta dan ta misalnya kita lihat pada contoh la in basat ta. La in basat ta. Nah, ta lain basat ta. Yang muncul yang terakhir di lebur ada huruf ta-nya. Jadi ta-nya dilebur, kemudian muncul huruf ta. Laim basat ta. Ya. Laim basat ta, gitu ya. Jadi ininya ta-nya melebur kepada huruf ta ya. Misalnya huruf ta dengan dal. Ta dengan dal. Ta dengan dal misalnya pada kata ujibat da'wataka, ujibat da'watakuma, ujibud da'wat ya. Jadi huruf ta-nya dilebur ke huruf dal, ujibat. Nah, dalnya dilebur ke huruf ta. Lalu contoh lagi huruf lam dengan ra misalnya pada kata kul rabbi, misalnya wa qur rabbi ghfir wa anta khairur rahimin, waghfir wa qur rabbi ghfir, wa qul asalnya wa qul lam bertemu dengan ra maka wakur jadinya, lamnya yang hilang ya, qur rabbi ghfir ya. Atau contoh lain misalnya huruf dal dengan huruf ta. Surat Al-Kafirun. Ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum. Abadtum masalahnya, tetapi dal dilebur ke huruf ta. Ma'abattum. Nah, huruf dal dan huruf ta itu termasuknya adalah huruf-huruf yang idgham yang mutajanisain. Jadi yang dekat, satu jenis ya, tetapi sifatnya yang berbeda ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, satu lagi jenis idgham ya, dari macam-macamnya adalah idgham mutaqarribain. Dari kata qoroba ya. Kalau mutajanisain jenis ya. Kalau mutaqarribain dari kata qoroba dekat. Ini adalah huruf yang berdekatan sebenarnya makhrajnya ya. Mutaqarribain. Mutaqarribain misalnya kita ambil contoh huruf sa bertemu dengan huruf zal. Huruf sa bertemu dengan huruf zal. Misalnya pada kata yalhaz zalika, yalhaz dzalika, huruf sa-nya dilebur ke huruf za ya. Yalhaz asalnya yalhaz dzalika, ketika disatukan yalhaz dzalika, ini yang dilebur dengan za ya. Diidghamkan yalhaz dzalika. Contoh lain misalnya huruf qaf dengan huruf kaf. Pada kata alam nakhlukum, pertama qaf kemudian kaf. Alam nakhlukum itu yang muncul adalah huruf kaf karena huruf qafnya dilebur ke huruf kaf ya. Contoh lain misalnya huruf ra dengan huruf ba dengan huruf mim.
pada kata irkab ma'ana. Irkab ma'ana dibacanya adalah irkab ma'ana. Irkab ma'ana, idgham di situ. Ya, idgham, dan itu termasuk kalau dilihat dari cara membacanya masuk idgham biguna. Irkab ma'ana, menimbulkan bunyi sengau, bunyi hidung, ya. Baik para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, saya berharap apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan terus dipraktekkan, ya. Mungkin kalau kita hanya mempelajari ilmu tajwidnya secara teori, agaknya mungkin membuat kita pusing, tetapi yakinlah insya Allah kita baca terus sembari atau sambil kita praktekkan ini hukumnya apa, ini tajwidnya apa ikhfa, apa izhar, apa idgham, ya. Idgham yang mana, apa biguna atau bila guna, ya. Baik para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, di akhir perjumpaan ini saya ingin merangkum supaya bisa diingat kembali bahwasanya idgham itu artinya melebur satu huruf kepada huruf berikutnya, huruf yang lain. Kemudian cara peleburan itu yang disebut dengan idgham. Huruf idgham ada 6, huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Huruf idgham yang seringkali kita mudah untuk menyebutnya adalah yarmaluna. Ya, artinya huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Lalu idgham ada yang dibaca dengan dengung, ada yang dibaca dengan tanpa dengung. Kalau yang dibaca dengung itulah yang dinamakan dengan idgham bi gunnah. Sedangkan idgham yang tidak dengung adalah idgham bila gunnah, ya. Ini nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ya. Ini nanti kalau yang dengung maka hurufnya adalah yanmu. Ya, kemudian nun, ya, mim dan waw. Sedangkan huruf yang idgham bila guna, huruf lam dan huruf ra, ya. Bisa kita membuat kata lari ataupun laro, ya. Kemudian berdasarkan jenisnya, idgham itu ada 3 macam, 3 jenis. Ada idgham mutamasilain, yang kedua ada idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqarribain, ya. Mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqarribain, ya. Baik para hadirin sekalian, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa dipahami, dimengerti, dan sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya untuk pelajaran tajwid berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.